Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua, rekan-rekan pajak. Pembahasan kali ini kita akan membahas masih mengenai Undang-Undang Cipta Kerja terkait fokusnya PPh, yaitu pasal 4. Di pasal 2 sudah diterangkan di konten sebelumnya, silahkan disimak. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang pasal 4. Oke, sebelum kita mulai silahkan like video ini and subscribe. Semuanya gratis. Atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Channel ini dipersembahkan untuk rekan-rekan pajak yang membutuhkan info, membutuhkan lebih dalam lagi mengenai perpajakan, entah itu lapor BPH, lapor SPT, segala macam. Pokok semua tentang perpajakan ada di channel ini. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya dan loncengnya agar selalu mendapat update tentang perpajakan. Semuanya gratis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita bahas yaitu mengenai pasal 4. Pasal 4 itu lebih fokusnya ke dividen ya. Dividen itu ada penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri, lalu dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Oke, kita bahas. Pasal 4 ayat 1A, 1B, dan 1C. Bagi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri, itu dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Jadi karena aturan sebelumnya kan dikenakan PPh atas penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi wajib pajak asing, warga negara asing, itu ada penghasilan dari Indonesia, dari luar negeri, semua dikenakan PPh. Itu aturan sebelumnya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya mengenakan lah untuk wajib pajak ya, bukan mempersulit tapi memperenak lah. Jadi dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Sejak terhitung jadi subjek pajak dalam negeri sampai 4 tahun kemudian itu PPh-nya hanya yang penghasilan dari Indonesia, itu yang dikenakan PPh. Tapi penghasilan dari luar negeri itu tidak 4 tahun ya. Setelah 4 tahun nanti kita tunggu update pajaknya seperti apa, atau dikembalikan seperti yang aturan sebelumnya, atau tetap mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, hanya penghasilan dari dalam negeri. Termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia. Tidak berlaku terhadap WNA atau warga negara asing yang memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Jadi yang memanfaatkan P3B atau tax treaty itu tidak berlaku. Ya, jadi poinnya PPh yang dikenakan itu hanya penghasilan yang dari dalam negeri. Dari luar negeri itu tidak. Pasal 4 ayat 3, mana tadi? Pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Dan atau wajib pajak badan dalam negeri itu tidak dikenai PPh kecuali dari objek pajak. Jadi dividen yang berasal dari dalam negeri itu tidak dikenakan PPh ya. Sepanjang hasil dividen itu diinvestasikan di wilayah Indonesia atau NKRI dalam jangka waktu tertentu. Oke, poinnya adalah dividen yang diterima yang berasal dari dalam negeri dan diinvestasikan di wilayah NKRI itu tidak dikenakan PPh ya. Itu poinnya. Aturan sebelumnya, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan lebih besar atau sama dengan 25% itu tidak dikenai PPh. Kalau lebih kecil dari 25% itu dikenai PPh tarif normal, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh final 10% ya. Jadi poin ini aturan sebelumnya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah Cipta Kerja itu dihapuskan ya, tidak dikenakan PPh.
sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI ya. Di bold ini ditebalkan poinnya, garis besarnya ini. Sepanjang itu diinvestasikan di wilayah NKRI itu tidak dikenakan dividen. Lalu pasal 4 ayat 3 huruf F, angka 2, angka 3, dan angka 4. Dividen yang berasal dari luar negeri, yang tadi dalam negeri ya, sekarang yang dari luar negeri. Yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri itu tidak dikenakan PPh di Indonesia dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Pertama poinnya, walaupun dividennya berasal dari luar negeri, tapi sepanjang itu hasil dividennya diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia, nah itu dibebaskan dari PPh. Ya. Ketentuannya, dividen yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenai PPh, ya, tidak dikenai PPh. B, bila yang diinvestasikan kurang dari 30% laba setelah pajak badan usaha luar negeri, maka selisih dari 30%-nya dikurangi realisasi investasi Indonesia. Yang kurang dari 30% dikenai PPh. Misal nih 100, labanya $100 ya, 30% dividennya berarti $330. Yang diinvestasikan hanya $20. Nah, selisihnya berapa? $10. $10-nya yang dikenai PPh. Nanti ada simulasi setelahnya ya. Kita simak setelahnya nanti. Yang C, sisa laba setelah pajak badan usaha luar negeri setelah dikurangi A dan B itu tidak dikenai PPh. Nah, aturan sebelumnya, penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri. Ya. Kita lihat simulasinya. Ada di sini nanti ya. Ya, ini. Pasal 4 ayat 3 huruf F, angka kita bahas ini ya biar masih nyambung sama yang tadi, dividen yang ini. Bila diinvestasikan kurang dari 30% itu maksudnya seperti apa? Kita bahas. Nah, ilustrasi pemberian fasilitas atas dividen dari luar negeri. Contoh, jadi laba setelah pajak itu ada sebesar $100. Jadi dari luar negeri ada laba sebesar $100, dividennya dibagi $30 ya, 30%. Dimiliki oleh PTA di Indonesia. PTA memiliki 100% saham SDN BHD ini ya. Berarti dapatnya $30, oke? Dan itu diinvestasikan seluruhnya di Indonesia. Nah, maka $30 itu dikecualikan dari PPh dividen. Dalam artian PPh-nya 0, tidak ada PPh sama sekali. Oke? Fix ya. Jika teman-teman masih ada yang bingung, silakan bertanya. Kita bahas di kolom komentar. Mungkin ada teman lain yang bisa membantu menjawab, silahkan, monggo. Kita bahas pokoknya sampai kita tahu ujungnya ya, kita tahu poinnya apa sih sebenarnya. Tuh. Lalu ilustrasi yang kedua, laba setelah pajak $100, dividen dibagi 30% atau $30, sama ya. Nah, setelah di Indonesia dividen diterima, itu yang diinvestasikan atau yang digunakan di Indonesia, diinvestasikan di Indonesia hanya $20-nya saja atau 20%-nya. Kemana $10-nya? Nah, maka $10-nya itu tidak diinvestasikan, maka menjadi objek PPh dividen. Oke, jadi yang terkena objek PPh hanya $10-nya. Nih, $20 itu dikecualikan dari PPh dividen. Kenapa? Karena diinvestasikan di Indonesia. Nah, $10 dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia itu dikenakan objek PPh dividen. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Monggo bertanya di komen kalau masih kurang paham. Kita kasih ilustrasi satu lagi ya, satu lagi. Jadi sama, laba setelah pajak itu $100, dividennya dibagi 25% atau $25. Lalu diinvestasikan ke mana? Ke Indonesia full $25. Nah, selisihnya kan 30%. Jadi $5-nya dividen harusnya dibagi $5. Dividen seharusnya dibagi $5. Nah, ini menjadi objek PPh dividen ya. Nah, yang $25 itu dikecualikan dari PPh dividen karena seluruhnya diinvestasikan di Indonesia. Sedangkan $5-nya dividen yang dibagikan di bawah threshold 30% itu dikenai PPh.
ya. Jadi 5 dolarnya terkena PPh. Ya, mudah-mudahan teman-teman dan saya sendiri bisa memahami keyword atau kunci dari PPh dividen ini, yang mana yang dikenakan, mana yang tidak. Oke, ya memang dibebaskan ketika dapat dividen dari luar negeri. Tapi yang seperti apa? Nah, seperti ini. Ada kriteria-kriterianya. Jadi nggak semua dividen itu bebas PPh atau dikecualikan dari PPh. Oke, kita bahas pasal 4 ayat 3 huruf F angka 7. Penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT atau bentuk usaha tetap tidak dikenakan PPh di Indonesia dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan. Ketentuannya, penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Jadi ada penghasilan apalah pokoknya selain penghasilan dari perusahaan, ya. Ketentuannya seperti itu, penghasilan berasal dari usaha aktif, bukan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Nah, aturan sebelumnya, penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak sama seperti yang tadi, apabila telah dipotong di luar negeri. Oke, jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu benar-benar menyamankan wajib pajak itu menyamankan lah, mengenakan lah, karena dikurangi PPh yang sebelumnya kena itu dihapuskan. Kita beralih ke BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji di pasal 4 ayat 3 huruf I dan huruf O. Jadi dikecualikan dari objek pajak PPh atas sebagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi. Mungkin dari pajak perusahaan-perusahaan jarang ya ada pajak seperti ini. Perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Lalu juga dana setoran, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu diterima Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kalau aturan sebelumnya ini merupakan objek pajak PPh, tidak ada pengecualian, tapi sekarang ada pengecualian. Enak kan Cipta Kerja? Lalu yang terakhir di pasal 4 itu ada di ayat 3 huruf E, dikecualikan juga dari objek pajak PPh atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan. Sama ya, kurang lebih kayak tadi. Kalau aturan sebelumnya itu merupakan objek PPh, namun di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak menjadi objek PPh atau dikecualikan. Oke, sekian ya. Next kita lanjut di pasal 26 ayat 1B mengenai bunga dan lain sebagainya. Sekarang sudah selesai mengenai dividen. Silakan bagi teman-teman yang mau kita sharing, kita tanya jawab, silakan klik di kolom komentar, tanyakan. Teman-teman yang lain bisa membantu menjawab, silakan. Kita jadikan channel ini sebagai channel informasi lah untuk mengenai perpajakan khususnya. Oke teman-teman, dari saya sekian. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Silakan like dan subscribe-nya agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang lagi. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan mendapat update video tutorial selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.